Nami dan Usopp bisa dibilang sebagai anggota kru topi jerami yang terlemah dari segi kekuatan fisik dan bertarungnya. Tetapi, tidak demikian dengan tekad dan kesetiaannya. Selain itu, ada satu teori fans One Piece yang mulai terjadi di chapter kali ini. Halo teman-teman, saya adalah anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini, kita berjumpa di dalam video review manga One Piece chapter 995. Jika kalian merindukan nuansa keepikan yang terjadi di masa pre-time skip, maka chapter kali ini akan mengantarkan kalian untuk bernostalgia, mengenang beberapa hal di chapter ini yang berkaitan dengan hal yang ada di masa pre-time skip. Di halaman awal chapter kali ini kita belum mendapatkan cerita sampul yang baru setelah cerita sampul "Oh Keluargaku" dari geng Beji resmi berakhir di chapter kemarin. Secara pribadi, saya berharap ada cerita sampul mengenai Katakuri atau nasib Sabo dan Vivi setelah referee. Semoga saja kita akan mendapatkan cerita sampul yang menarik dan tidak bertele-tele sepanjang sinetron tersanjung seperti yang kemarin untuk kedepannya. Chapter ini berjudul Kunoichi no Chikai, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Sumpah Seorang Kunoichi. Seperti yang kita ketahui, Nami menjadi kunoichi di bawah bimbingan Shinobu, sedangkan Tama mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang kunoichi. Di chapter inilah kita mendapati sesuatu yang mengagumkan dari kedua kunoichi tersebut. Adegan laga menjadi pembuka dalam chapter ini, di mana Marco menghadapi Big Mom secara langsung untuk mencegah Big Mom kembali dalam pertarungan melawan kru topi jerami. Jika kita amati dengan seksama, tak ada sedikit pun ekspresi gentar ataupun ketakutan di wajah Marco saat bertarung melawan Big Mom. Oyaji pasti sangat bangga jika ia melihat ini. Namun, jurang perbedaan kekuatan di antara mereka berdua rupanya cukup jauh juga. Pada akhirnya, upaya Marco untuk mengantisipasi Big Mom tidak berhasil. Meskipun bisa dibilang tidak adil karena Big Mom dibantu oleh Perospero, akan tetapi tidak ada pertarungan yang adil di dalam dunia bajak laut, ya kan? Menariknya di sini, api biru serangan Marco ternyata mampu melukai Prometheus yang pada dasarnya adalah sebuah api. Api melukai api. Menarik sekali. Marco menyatakan bahwa kekuatan dan potensi bahaya yang ada pada diri Big Mom jauh lebih besar dibandingkan dengan kru topi jerami secara keseluruhan. Sepertinya Oda Kang Libur ingin memberitahukan sesuatu kepada kita sebagai penggemar karyanya. Kurang lebih mungkin seperti ini. Ini Yonko Big Mom, bukan Big Mim. Setelah berhasil mengatasi Marco, Big Mom pun meloncat untuk kembali beraksi di medan pertempuran. Setelah pertarungan singkat antara Marco melawan Big Mom, selanjutnya kita mendapati Carrot dan Wanda dalam wujud sulong mereka. Ini kedua kalinya kita melihat Carrot dalam wujud sulong. Sedangkan untuk Wanda, ini yang pertama kalinya kita melihat wujud sulongnya. Mereka berdua secara kompak mengantisipasi Perospero dengan cara yang cukup brutal. Saya rasa pertempuran di Wano saat ini menjadi lebih brutal dan brutal lagi dalam prosesnya. Hadirnya Perospero di perang Wano setidaknya hingga saat ini jujur saja rasanya kurang begitu berguna. Coba ingat kembali, tidak bisa berbuat apa-apa saat kapal bajak laut keluarganya dihempaskan oleh King dan Marco, lalu pergi sendirian meninggalkan adik-adiknya untuk membantu ibunya, lalu sekarang ditinggal ibunya pergi begitu saja. Beban nih Perospero. Carrot mengenal Marco sebagai teman dari Nekomamushi, mungkin karena kepala nanasnya, jadi gampang untuk dikenali. Perhatian Marco teralihkan untuk sesaat ketika ada seseorang yang menjerit karena terinfeksi wabah iblis es dari Queen. Sepertinya akan ada hal yang menarik yang akan ditunjukkan Marco untuk kedepannya. Game survival battle royale dari Queen menjadi semakin seru, di mana Apu yang memegang obat penawar dari virus yang menginfeksi orang-orang di panggung utama mulai menyerang membabi buta tanpa peduli itu kawan maupun lawan. Sepertinya penyebaran infeksi wabah dari Queen menyebar semakin luas dan cepat. Ada hal yang cukup mengherankan bagi saya di chapter ini. Yang pertama, saya heran Zoro tidak tersesat saat mengejar Apu. Yang kedua, ternyata Zoro bisa kompak juga dengan Drake yang selama ini tidak begitu ia percayai. Zoro dan DS Drake menyerang secara bersamaan untuk menebas Apu.
Akan tetapi Apu mampu menangkis serangan mereka dengan sepasang tongkat satpam yang digunakan sebagai senjatanya. Sekedar info pengetahuan yang belum tahu, tongkat satpam ini disebut sebagai tonfa. Adegan ini menunjukkan bahwa para bajak laut generasi terburuk dihuni oleh para petarung handal yang nama dan reputasinya sangat sesuai dengan julukan yang disandangnya. Sementara itu, kita mendapati dalang di balik game survival terkutuk ini, yaitu Queen, sedang asyik mengamati poster buronan kru topi jerami untuk pertama kalinya. Queen bergumam sendiri ketika melihat poster buronan Sanji. Queen pun bertanya-tanya, kenapa seorang anggota Vinsmoke bisa ada di dalam kru topi jerami? Nah, pertanyaan di benak Queen ini pasti mampu membuat kita bertanya-tanya juga. Apakah dulunya Queen pernah kenal atau bekerja sama dengan keluarga Vinsmoke? Menurut saya, ini menjadi sebuah petunjuk. Mungkin kedepannya Sanji akan bertarung melawan Queen. Karena menurut saya pribadi, teknologi Jerma melawan rekayasa patologi dari Queen akan sangat menarik untuk disimak. Kembali ke dalam game survival maut tersebut, kita mendapati Brook telah terinfeksi wabah iblis es yang menjangkiti orang-orang di panggung utama. Tetapi Brook tidak memiliki darah dan daging. Bukannya jadi menegangkan, tapi malah jadi lawak nih. Kemudian kita mendapati Chopper telah terinfeksi wabah iblis es. Chopper mungkin satu-satunya harapan yang ada bagi orang yang terkena wabah iblis es, sebagaimana Chopper memiliki kemampuan untuk membuat penawarnya. Tetapi ketika Chopper telah terinfeksi, mungkin harapan untuk segala masalah wabah iblis es ini juga turut sirna. Bayangkan, bagaimana jika nanti Chopper yang terinfeksi wabah iblis es berubah ke wujud monster poinnya? Edan nih, Chopper bakal jadi Yeti ntar. Bakal bahaya kalau Chopper mengamuk dalam wujud tersebut. Sebelumnya kita telah membahas perhatian Marco yang perhatiannya teralih saat ada seseorang yang terinfeksi wabah iblis es. Akankah Marco nantinya akan menanggulangi wabah virus es ini dengan api penyembuhannya? Semenjak para Tobiropo dipanggil King untuk berhenti mencari Yamato, King memerintahkan para Tobiropo untuk membunuh Momonosuke. Di tengah prosesnya, kita mendapati beberapa anggota Tobiropo melawan kru anggota topi jerami. Lebih tepatnya, pertarungan ganda campuran antara Ulti dan Page One melawan Usopp dan Nami. Rupanya Usopp kali ini terluka sangat parah. Kita bisa melihat beberapa giginya telah copot, sedangkan Nami tergeletak di atas tanah dan bersimbah darah. Saya tak ingin menjelaskan detail pertarungannya di sini karena saya bukan komentator gulat profesional. Singkatnya, Usopp bernasib malang saat ia diheadbutt oleh Ulti. Sepertinya tulang tengkorak Usopp pecah saat menerima serangan dari Ulti. Inilah akibat dari tidak menguasai Busosoku Haki. Tenang, Usopp masih hidup kok. Kejadian ini mirip pertarungan Usopp saat melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas saat di Arc Alabasta. Nami ketakutan setengah mati saat ia dihampiri oleh Ulti. Ulti pun mengejek Luffy yang bersumbar untuk mengalahkan Kaido dan menjadi raja bajak laut langsung di hadapan wajah Nami. Sesaat kemudian Ulti berkata bahwa ia akan mengampuni nyawa Nami jika Nami berani mengatakan bahwa Luffy tak akan bisa menjadi raja bajak laut. Nami sadar betul bahwa Luffy tak akan sempat untuk menyelamatkan nyawanya. Sedangkan Nami juga mampu merasakan hawa membunuh yang serius pada diri Ulti. Usopp yang sedang sekarat pun berpikiran bahwa demi keselamatan nyawa, tak ada salahnya menuruti saja kepada permintaan Ulti. Meskipun hal itu mampu menyelamatkan nyawanya, di antara rasa takut yang luar biasa dan derayan air mata yang mengalir dengan deras, Nami berteriak bahwa Luffy pasti akan menjadi raja bajak laut suatu saat nanti. Suatu keyakinan dan tekad yang sangat luar biasa sekali. Sepertinya Nami sudah bersiap untuk menerima kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepadanya. Saya yakin bahwa momen ini suatu saat akan dikenang sebagai salah satu momen terbaik yang ada di dalam serial One Piece, di mana Usopp dan Nami yang dianggap sebagai anggota kru topi jerami yang lemah dan pengecut bisa seberani ini dalam memegang teguh tekad, impian, dan kepercayaan mereka kepada sang kapten.
Momen keberanian mereka ini kelak akan menjadi titik balik bagi Usopp dan Nami, sehingga mereka berdua kedepannya bisa lepas dari stigma pengecut dan lemah yang ada pada diri mereka. Sesaat kemudian, datanglah seekor makhluk buas sejenis Koma Inu yang kita dapati di awal arc Wano. Makhluk tersebut menerkam ulti tanpa ampun dan menyelamatkan Nami dari keadaan yang mencekam nyawanya. Datanglah ratu hewan buas yang sesungguhnya. Ia adalah Tama yang memerintahkan dalam tanda kutip anjing peliharanya untuk menerjang ulti. Nah, disinilah teori para penggemar One Piece soal Tama yang akan membantu mengalahkan Kaido mulai tersaji di hadapan kita. Seperti yang kita ketahui, Tama tak hanya mampu menjinakkan hewan buas, Tama juga mampu menjinakkan orang yang memakan buah iblis Zoan buatan. Akan tetapi, akan sangat sulit rasanya membayangkan bahwa Tama akan benar-benar menjinakkan Kaido ke depannya, seperti yang diteorikan para pegiat teori One Piece. Coba bayangkan hal ini. Apa yang akan terjadi seandainya Tama mampu menjinakkan ulti dan page one? Nah, seandainya hal tersebut bisa terjadi, hal ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada jalannya pertempuran di waktu yang mendatang. Selagi membayangkan hal tersebut untuk terjadi ke depannya, bagaimana jika kalian subscribe channel Anak Buah Bagi dulu supaya kalian bisa dapetin konten pembahasan One Piece yang mantul langsung di HP kalian. Dalam review chapter kali ini, tadi saya menyebut Oda sebagai Kang Libur. Namanya juga manusia, tidak konsisten itu hal yang wajar dan manusiawi. Jika kalian tertarik untuk mengetahui seputar polemik Oda gak konsisten dari sudut pandang penggemar berat serial One Piece, kalian bisa cek video pembahasannya di channel YouTube Anak Buah Bagi. Sampai jumpa di konten pembahasan One Piece Anak Buah Bagi yang berikutnya. Selamat berakhir pekan.